Anak-anak, Ibu sekarang akan membahas tentang yang sudah kalian kerjakan kemarin tadi ya. Dimana di sini Ibu akan membahas soal dari mulai nomor pertama. Bisa kalian perhatikan soal yang tercantum di layar kalian. Hasil pengukuran menggunakan jangka selang berikut ini ya. Nah, ini kan kita tahu skala utamanya itu adalah di 4,2 cm. Kemudian skala noniusnya itu adalah di garis keempat. Nah, kalau misalnya kalian menemukan di garis keempat ya ini anak-anaknya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada dua garis yang sama, yang kalian ambil itu adalah garis yang awal dari sebelah kiri ya. Nah, ini adalah garis keempat, sehingga diperolehnya ini 4 dikali 0,01 ya, karena itu skala terkecilnya, berarti 0,04, sehingga dijumlahkan hasilnya 4,24. Itu jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor kedua, ketidakpastian ini yang harus kalian perhatikan. Kalau ketidakpastian mutlak itu adalah nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut. Nah, kalau misalnya dari skala nonius ini, kalian perhatikan ini satu skalanya itu 0,01 cm ya. Sehingga untuk menentukan ketidakpastian mutlak itu adalah setengah dari NST, yaitu 0,005 cm ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 3, si pengukuran menggunakan micrometer screw. Nah, kalau misalnya kalian lihat di skala ini, berarti skala utamanya adalah 6,5 mm. Nah, skala noniusnya di sini yang berimplikasi segaris itu adalah 34. 34 ini harus dikalikan dengan nilai skala terkecil 0,01 mm, sehingga diperoleh hasilnya 0,34. Nah, totalnya itu adalah 6,84 mm. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ketidakpastian relatif untuk nomor 4, kita tahu bahwa ketidakpastian relatif itu adalah persamaannya ketidakpastian mutlak dibagi dengan nilai yang terukur. Nah, berarti yang harus kamu lakukan, cari dulu delta X-nya berapa. Delta X kita udah tahu kalau mikrometer square itu adalah setengah dikali 0,01 mm ya, atau 0,005 mm. Sehingga di sini 0,005 mm. Ini satuannya harus sama ya anak-anaknya. Kalau delta X adalah mm, berarti yang terbacanya adalah mm. Nah, sekarang yang terbacanya itu adalah skala utamanya 3,5 mm ditambah ini adalah berapa nih? Garis ke-1 kedua, berarti ini adalah garis ke-27 ya, 0,27 mm. Sehingga yang terbacanya adalah 3,77 mm. Nah, di sini tulis 3,77 mm. Hasilnya itu adalah ini jangan lupa dikali dengan 100% ya, jadi hasilnya itu adalah 0,13%. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, beberapa siswa melakukan percobaan ukuran massa jenis gugus, maka massa yang terukur di sini diketahui M-nya 220,4 gram dan hasil pengukuran volumenya 12,5 meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah massa jenis massa per volume. Kita tahu persamaannya berarti 2204 dibagi 12,5. Nah, sesuai dengan aturan angka penting, ini adalah 4 angka penting. Ini adalah 3 angka penting. Berarti hasil yang diperoleh harus dalam 3 angka penting. Kalau kalian ukur, yang dapatnya ada 17,6 gram per cm kubik. Ya, jawabannya adalah C. Selanjutnya, manakah yang merupakan cara untuk mengurangi kesalahan acak? Kesalahan acak itu adalah kesalahan yang tidak terduga anak-anak. Ya, jadi bagaimana cara kalau mengkalibrasi alat itu kan kesalahan sistematis ya. Kalau posisi mata tidak lurus berarti itu kesalahan sistematis. Nah, menggunakan stabilizer pada alat untuk menggunakan listrik ini adalah kesalahan acak untuk mengurangi kesalahan acak. Kenapa?
karena kita tahu bahwa kesalahan acak itu adalah yang tak terduga. Aliran listrik itu kan tak terduga ya, bisa aja misalnya baterai itu lemah atau misalnya aliran listriknya ada gangguan atau apa. Nah, untuk menstabilkan penggunaan listrik yang digunakan saat percobaan, kita menggunakan stabilizer ya. Nah, kalau yang menggunakan alat ukur yang memiliki skala berarti itu sistematis, berarti bukan acak ya, mengganti pembesar segalanya itu sistematis. Jadi jawabannya adalah C. Berapakah hasil konversi 2,5 kali 10 pangkat min 3? Nah, di sini 2,5 kali 10 pangkat min 3 gram ke kilogram itu naik 3, berarti min 3 ya dibagi mikrometer ke meter itu 10 pangkat min 6 ke second kuadrat, dia tidak berubah ya, dia masih dalam second kuadrat. Jadi artinya adalah 2,5 kilogram meter second kuadrat. Jawabannya tidak ada. Jadi ini dianulir anak-anak ya, karena ada kesalahan ada pada ibu ya. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu untuk nomor 8, ibu ingin membuat taplak meja dan ibu memakai kain yang panjangnya, berarti kita tulis ini panjangnya berarti delta P plus minus P plus minus ya. Jadi ini kan penelitiannya seperti itu, 85,5 plus minus 0,5 cm, berarti ini kalau seperti ini berarti nilai skala terkecilnya adalah 1 cm anak-anak ya. Nah, kemudian panjangnya seperti ini. Nah, kemudian atau tulisnya seperti ini supaya kalian tidak bingung, karena ini kan sama aja, sama masih panjang juga ya simbolnya. Atau misalnya ibu tulis sekarang dia itu adalah X aja ya, X plus minus delta X boleh ya. Kemudian tapi katanya ibu itu punya meja di rumah itu panjangnya, misalnya betulis ini Y plus minus delta Y 65,0 plus minus 0,5 cm. Nah, harus dipotong segimana? Berarti operasinya itu adalah X min Y ya. Jadi 85,5 dikurangi 65,0. Ini hasilnya adalah 20,5 cm. Nah, kalian perhatikan ini yang kita perhatikan di sini adalah operasi pengurangan. Berarti yang kamu perhatikan ada desimalnya. Jadi desimalnya di sini 1 ya, udah kita ikuti 1. Nah, untuk delta X plus delta Y-nya ya, berarti 0,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 1 cm. Nah, penulisannya itu harus mengikuti desimal dari hasil proses operasi. Berarti 20,5 plus minus 1,0 cm ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, untuk yang esai anak-anak, hasil pengukuran persegi panjang ini berarti ibu tulis dulu di sini, diketahui panjang plus minus delta P itu adalah 18,00 plus minus 0,05 cm. Nah, kalau kamu perhatikan ini ada tanda 0,0 itu karena dia mengikuti dari skala terkecil ketidakpastian dari alat ukurnya ya. Kemudian lebarnya plus minus delta L sama dengan 6,50 plus minus 0,05 cm. Kemudian hitunglah luas. Nah, kalau luas itu berarti kan panjang kali lebar ya. 18,00 dikali 6,50. Ini 4 angka penting, ini 3 angka penting. Ini adalah praktek kalian, jadi kalian harus perhatikan ini ya. Hasilnya harus dalam 3 angka penting. Ini hasilnya adalah 117 ya, 117 cm kuadrat. Nah, untuk delta L-nya berarti kan kita sudah tahu persamaan delta P per C plus min plus delta L per
ya. Kemudian dikali dengan luas C sendiri. Jika kamu hitung lagi, hasilnya adalah ini 0,003 plus 0,008 dikali 117. Hasilnya adalah 1,287. Nah, yang harus kita ikuti itu di sini tidak ada desimalnya. Berarti ini adalah 1. Ya. Jadi hasil penulisannya adalah 117 cm. Maksud ini. Hasilnya adalah 117 plus minus 1 cm kuadrat. Ya, seperti ini anak-anak ya hasil jawabannya. Nah, demikian penjelasan Ibu. Untuk yang remedial tolong dipelajari lagi pembahasan ini. Terima kasih anak-anak.